Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hanan dengan NPM A1A025032. Di video kali ini saya akan membahas terkait rangkuman pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada konsep dasar pengelolaan pendidikan adalah proses sistematis dalam mengatur seluruh sumber daya pendidikan agar pendidikan dapat mencapai sasarannya secara efektif dan efisien, mencangkup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan pendidikan. Baiklah, masuk ke materi yang pertama yaitu sejarah pengelolaan dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, A. Pengertian pengelolaan dan manajemen pendidikan. Pengelolaan pendidikan sering disamakan dengan manajemen pendidikan. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan, manajemen digunakan untuk mengatur seluruh kegiatan pendidikan. B. Sejarah awal pengelolaan pendidikan. Yang pertama bersifat sederhana dan informal, yang kedua dilaksanakan dalam keluarga dan masyarakat, yang ketiga belum memiliki sistem administrasi, dan yang keempat berdasarkan adat dan tradisi. C. Pendidikan pada peradaban kuno. Yang pertama berkembang di Mesir, India, dan Tiongkok. Yang kedua lembaga pendidikan mulai dibentuk. Yang ketiga, bertujuan mendidik pemimpin dan pegawai kerajaan. Dan yang keempat, pengelolaan bersifat sentralistik. D. Pendidikan masa Romawi dalam Islam. Pada masa Romawi, pendidikan dikelola secara lebih sistematis melalui kurikulum, jenjang pendidikan, dan administrasi pada abad pertengahan. Dunia Islam turut mengembangkan pengelolaan pendidikan melalui lembaga masjid, madrasah, dan baitul hikmah yang dikelola ulama serta didukung oleh wakaf. Masuk ke materi yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan, merupakan proses mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan dan pendidikan. Bagian B yaitu proses pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, dan yang kelima evaluasi. C. Substansi pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, yang kedua pengelolaan peserta didik, yang ketiga pengelolaan pendidikan dan tenaga, yang keempat ada pengelolaan sarana dan prasarana, yang kelima ada pengelolaan dana dan pembiayaan, yang keenam pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, yang ketujuh pengelolaan layanan khusus, dan yang terakhir ada pengelolaan lingkungan. Masuk ke materi yang ketiga yaitu standar pengelolaan pendidikan. Merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Standar ini mengarahkan suatu pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pendidikan supaya berjalan efektif, sistematis, dan berkelanjutan guna meningkatkan mutu pendidikan. Bagian B, fungsi standar pengelolaan pendidikan, yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. Yang kedua, sebagai alat menjamin mutu pendidikan agar pengelolaan berjalan efektif, efisien, dan terarah. Yang ketiga, mengoptimalkan pengamatan sumber daya pendidikan secara maksimal. C. Tujuan standar pengelolaan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, mewujudkan sistem pendidikan yang transparan dan akuntabilitas. Baiklah, yang D, penerapan standar pendidikan dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang bagian perencanaan yaitu menyusun visi, misi, RKS, dan RKAS. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi yaitu seperti supervisi kepala sekolah dan evaluasi program. Contoh kasusnya yaitu sekolah merencanakan dan melaksanakan program literasi untuk meningkatkan minat baca siswa. Masuk ke materi yang keempat yaitu kurikulum dan pembelajaran.
Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, pelari, dan kurere, tempat berpacu. Diadaptasi ke pendidikan sebagai jarak yang harus dicapai untuk mendapatkan ijazah sebagai penghargaan. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik, yaitu sebagai sumber belajar untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif. Yang B, tujuan dan manfaat kurikulum. Yang pertama, menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa memahami pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan siswa. Bagian C, komponen-komponen kurikulum dan pembelajaran. Komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ada tujuan, yang kedua bahan, yang ketiga proses, dan yang terakhir evaluasi. Baiklah, masuk materi yang keenam yaitu pengelolaan peserta didik. Adalah proses pengaturan dan pelayanan siswa sejak masuk sekolah hingga lulus. B. Pentingnya pengelolaan peserta didik. Siswa merupakan subjek utama dalam proses pendidikan. Pengelolaan yang baik membantu menciptakan pembelajaran yang efektif. Bagian B, pentingnya pengelolaan peserta didik. Siswa merupakan subjek utama dalam proses pendidikan. Pengelolaan yang baik membantu menciptakan pembelajaran yang efektif. C. Fungsi pengelolaan peserta didik. Yang pertama, fungsi pengembangan, yaitu mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan emosional siswa. Yang kedua, fungsi pembinaan, membentuk karakter dan kepribadian melalui bimbingan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengontrol kedisiplinan dan perilaku siswa. Baiklah, masuk ke materi yang ketujuh, yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Pengertiannya, A. Sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti meja, buku, papan tulis, dan lain-lain. Yang B. Sarana pendidikan adalah fasilitas dasar yang tidak digunakan langsung dalam pembelajaran. Contohnya seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan lapangan. Yang ketiga, yang C. Pentingnya sarana dan prasarana adalah menjadi indikator kualitas layanan pendidikan. Fasilitas yang memadai membantu peserta didik belajar dengan nyaman, aman, dan efektif. Tujuannya, yang pertama, menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui dukungan fasilitas layak. Dan yang terakhir, menjaga keawetan dan keamanan fasilitas sehingga tak ada yang terbengkalai. Masuk materi yang ke-8, yaitu pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan adalah proses mengatur dana, mengelola dana sekolah agar digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan pendidikan. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan. Bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efektivitas penggunaan dana, yang kedua meningkatkan efisiensi anggaran, yang ketiga menjamin transparansi pengelolaan dana, yang keempat mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah. Bagian C, prinsip pengelolaan keuangan. Yang pertama ada transparansi, terbuka dalam pengelolaan laporan dana. Yang kedua akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga efektivitas, sesuai tujuan pendidikan. Yang keempat efisiensi, hemat, dan tepat guna. Nah, prinsip ini penting supaya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Masuk ke materi yang ke-9, yaitu pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengertiannya, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama antar sekolah dan masyarakat untuk mendukung pendidikan. Tujuannya untuk membangun kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang baik antar sekolah dan lingkungan sekitar.
Melalui hubungan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dan mendukung program sekolah sehingga mutu dan keberhasilan pendidikan dapat meningkat. Baiklah, masuk ke materi ke-10 yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah tingkat keberhasilan lulusan sesuai tujuan pendidikan nasional, mencakup input, peserta didik, guru, dan fasilitas, proses pembelajaran, output, hasil belajar, dan karakter. Bagian B, faktor yang memengaruhi mutu pendidikan. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, kurikulum dan proses pembelajaran. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, manajemen sekolah. Dan yang terakhir, lingkungan dan peran masyarakat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah kegiatan pembinaan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, supervisi ini berfokus pada proses belajar mengajar, metode, dan media pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Berikutnya yaitu ada supervisi manajerial, adalah kegiatan supervisi yang berfokus pada pengelolaan sekolah sebagai organisasi pendidikan. Supervisi ini meliputi yang pertama ada perencanaan program sekolah, yang kedua pengelolaan sarana dan prasarana, yang ketiga pengorganisasian tugas, yang keempat ada pengelolaan keuangan, dan yang kelima ada pengelolaan administrasi. Baiklah, masuk ke materi yang terakhir yaitu materi yang ke-12, kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, membimbing, serta mempengaruhi seluruh warga sekolah agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Bertujuan untuk pemimpin berperan dalam mengarahkan anggota organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemimpin juga bertugas mengorganisasikan kegiatan sekolah, membantu menentukan prosedur kerja yang efektif, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Syarat dalam kepemimpinan pendidikan ini yang pertama, memiliki integritas dan kepribadian yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi warga sekolah. Yang kedua, memiliki kompetensi profesional dalam bidang manajemen dan administrasi pendidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka kepada guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Yang keempat, memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengembangkan sekolah. Baiklah, itu saja materi rangkuman yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.